Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Salsabila, NPM 1917051046 dari Universitas Lampung, jurusan Ilmu Komputer. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang mesin Turing dari mata kuliah Teori Bahasa dan Automata. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu apa itu mesin Turing. Mesin Turing adalah model komputasi teoritis yang ditemukan oleh Alan Turing. Nah, mesin Turing ini berfungsi sebagai model ideal untuk melakukan perhitungan matematis. Walaupun model ideal ini diperkenalkan sebelum komputer nyata dibangun, tetapi model ini tuh tetap diterima di kalangan ilmu komputer sebagai model komputer yang sesuai untuk menentukan apakah suatu fungsi ini dapat diselesaikan oleh komputer atau tidak. Nah, mesin Turing ini terkenal dengan ungkapan, apapun yang bisa dilakukan oleh mesin Turing pasti bisa dilakukan oleh komputer yang lainnya. Sebuah mesin Turing terdiri atas barisan sel tersusun yang berupa pita yang dapat bergerak maju mundur. Selain itu, komponen aktif baca atau tulis pita yang memiliki status perhitungan serta dapat mengubah atau menulisi sel aktif yang ada di pita tadi. Nah, mesin Turing ini juga terdiri dari suatu kumpulan instruksi bagaimana komponen baca atau tulis ini harus melakukan modifikasi terlebih dahulu terhadap sel aktif pada pita, serta bagaimana menggerakkan pita tersebut. Pada setiap langkah dalam komputasi, mesin ini akan dapat mengubah isi dari sel yang aktif, mengubah status dari komponen baca tulis, dan mengubah posisi pita ke kiri atau ke kanan. Nah, ini ada contoh gambar dari mesin Turingnya. Selanjutnya itu ada sejarah mesin Turing. Jauh sebelum lahirnya program komputer, Alan Turing pada tahun 1936 telah mengeluarkan gagasannya berupa model mesin abstrak sebagai alat mekanik untuk mengerjakan prosedur yang efektif. Model ini tuh disebut sebagai mesin Turing. Nah, mesin Turing ini dapat diadaptasi untuk mensimulasi logika dari setiap algoritma. Oleh karena itu, cara kerja mesin Turing adalah ekivalen dengan cara kerja komputer sekarang. Dan mesin Turing juga ekivalen dengan problema komputasi matematika. Mesin Turing ini tidak ditujukan sebagai teknologi komputasi praktis, tetapi lebih sebagai eksperimen pemikiran yang mewakili sebuah mesin komputasi. Mesin Turing membantu para ilmuwan komputer untuk memahami batas-batas komputasi mekanis. Sebagai input dari mesin Turing adalah kata atau untaian atas suatu alfabet T. Mesin Turing ini berhenti dengan keadaan menerima atau menolak untai. Kadang-kadang terjadi pula perulangan atau looping yang tak terhingga. Nah, di sini kita bisa lihat ada tab. Tab itu yaitu dari yang pagar ini sampai H. Terus ada head dan ada finite state control, yang mana tab ini adalah tempat diletakkannya inputan yang berupa untai-untai atau data-data atau kata-kata gitu. Nah, kalau head itu berfungsi untuk membaca dan menulis sel pita mesin Turing. Dia ini bisa bergerak ke kiri ataupun ke kanan. Selanjutnya itu ada finite state control. Nah, finite state control ini adalah otak dari mesin Turing yang diimplementasikan dari algoritma pengenalan sebuah kalimat. Di sini ada definisi dan gerakan, dan mesin Turing ini terdefinisi menjadi 7 tapel, yaitu ada Q, S, G, S, F, B sama transisi atau segitiga gitu. Nah, kalau Q ini dia tuh adalah himpunan hingga state, kalau S alfabet input, kalau G simbol pada pita yang meliputi pula blank. Terus state ini adalah state awal, yang mana biasanya dia itu kayak S0 gitu. Terus kalau B ini adalah simbol kosong, yang mana B ini bukan bagian dari si state awal. Terus kalau gambar segitiga ini adalah fungsi transisi, kalau F adalah final, yaitu state akhir. Nah, gerakan mesin Turing ini diwakili oleh fungsi transisi, yang mana QI inputan A sama dengan QJ BX. Mesin kedudukan QI membaca simbol masukan A. Gerakannya adalah mesin berubah ke status QJ, menulis B, dan posisi baca tulis bergerak ke X, yang mana R ini adalah gerak ke kanan, atau kalau misalnya L adalah gerak ke kiri. Nah, di sini ada contoh-contohnya. Untuk gerakan fungsi transisi yaitu ada Q1 dengan inputan A sama dengan Q3 BR. Artinya di sini kan ada A, B, B. Nah, A ini adalah posisi baca tulis, yang mana kedudukannya ini adalah Q1. Setelah membaca simbol A, kedudukan mesin itu sama dengan Q3 dan menulis B dan bergerak ke arah kanan. Maka kan tadinya di sini itu A, terus BB, yang mana posisinya itu akan bergerak ke kanan menjadi B-nya di sini, dan ini tergantikan oleh B. Dan kedudukan yang baru adalah Q3.
Setelah itu mesin Turing ini terdefinisi menjadi M, yang mana Q-nya adalah Q1, Q2, S-nya adalah AB, G-nya adalah ABB, S-nya adalah Q1, F-nya adalah Q2. Nah, transisi dari Q1 inputan A adalah Q1AR, transisi QB adalah Q1AR, transisi Q1B adalah Q2BL. Jika diinputkan string A, B, 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 A, maka gerakan mesin Turing menjadi, nah kan awalnya dia itu ada di Q1-nya ada di A. Terus dia bergerak ke kanan, yang mana Q1-nya ada di B. Setelah itu bergerak ke kanan lagi, dia ada di B lagi, yang mana tadinya A-nya ada 1, sekarang menjadi 2. Lalu dia bergerak lagi ke kanan, yang mana yang A-nya tadi tuh ada 2 di depan sebelum B, sekarang menjadi 3 dan B-nya tinggal 1. Lalu dia bergerak lagi ke kanan, yang mana seluruh nilai B-nya itu tergantikan oleh nilai A. Terus dia kegeser lagi ke kanan, menghasilkan B ini, B garis ini, yang mana Q1-nya ini tetap ada di tengah-tengah, kan awalnya Q1 di sini. Pokoknya setiap kali dia bergerak ke kanan, maka Q1 itu juga ikut ke kanan. Dan yang terakhir, setelah dia ada di B garis ini, dia kembali ke kiri, yaitu ke A, yang mana finalnya adalah Q2. Nah, di sini ada mesin Turing non-deterministik. Dalam ilmu komputer teoretis, mesin Turing non-deterministik ini atau NTM adalah model komputasi teoretis yang aturan pengaturnya itu menentukan lebih dari satu kemungkinan tindakan ketika dalam beberapa situasi tertentu. Artinya, status NTM ini tidak sepenuhnya ditentukan oleh aksinya dan simbol saat ini yang dilihatnya. Kayak dia itu bukan seperti mesin Turing yang deterministik. Nah, NTM ini terkadang digunakan dalam eksperimen pemikiran untuk memeriksa kemampuan dan keterbatasan dalam komputer. Dalam mesin Turing non-deterministik ini, seperangkat aturan dapat diresepkan lebih dari satu tindakan yang harus dilakukan untuk situasi tertentu. Misalnya nih ada X pada kaset di negara bagian 3, memungkinkan NTM itu untuk yang pertama, tuliskan Y-nya itu geser ke kanan dan dialihkan ke keadaan 5, atau tulis X-nya lalu dipindah ke kiri dan tetap dalam di keadaan 3. Bagaimana NTM ini mengetahui tindakan mana yang harus diambil? Nah, yaitu ada 2 cara. Yang pertama adalah mengatakan bahwa mesin tersebut adalah penebak yang paling beruntung. Nah, dia itu selalu memilih transisi yang pada akhirnya mengarah ke keadaan menerima jika ada transisi yang seperti itu. Nah, yang lainnya yaitu adalah membayangkan bahwa mesin itu adalah bercabang menjadi banyak salinannya gitu, yang masing-masing mengikuti salah satu transisi yang mungkin. Sedangkan untuk deterministik mesin Turing memiliki satu jalur komputasi yang mengikutinya. Sedangkan kalau NTM itu dia tuh memiliki pohon komputasi. Nah, jika setidaknya satu cabang itu berhenti dengan kondisi terima dan NTM menerima masukan tersebut. Nah, mesin Turing non-deterministik ini tuh didefinisikan menjadi 6 tapel. Kalau yang tadi itu kan 7 tapel. Kalau yang non-deterministik itu ada 6 tapel. Yang mana Q-nya ini adalah sekumpulan yang gak terbatas. Terus kalau sigma-nya ini seperangkat simbol atau variabel. Terus ada I, yang mana dia tuh himpunan dari Q adalah keadaan awal. Terus kalau U gini, simbol kosong. Terus A itu adalah himpunan status menerima atau himpunan akhir. Dan ada S kayak gini, dia itu adalah relasi pada keadaan dan simbol yang disebut relasi transisi, yang mana L bergerak ke kiri dan S bergerak ke kanan. L bergerak ke kiri, terus yang R bergerak ke kanan. Kalau misalnya S itu berarti dia tidak ada gerakan. Perbedaan dengan mesin Turing standar adalah untuk mesin Turing deterministik ini relasi transisinya adalah fungsi bukan sekedar sebagai relasi saja. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.